dari kelas 8B. Saya dan teman-teman saya telah membuat kesepakatan kelas yang dipandu oleh Bu Vera. Kesepakatan kelas yang telah kami buat banyak hal-hal positifnya. Antara lain ialah kami menjadi lebih disiplin waktu, kebersihan kelas lebih terjaga, dan dari kesepakatan kelas yang telah kami buat, kami lebih menghormati ke semua guru, lebih sopan terhadap yang lebih tua, dan tidak membeda-bedakan teman. Dengan kesepakatan kelas yang telah kami buat, diharapkan kami dapat membentuk karakter diri kita masing-masing dan lebih bertanggung jawab untuk melakukan kesepakatan itu. Kesepakatan yang kami buat juga tidak ditentukan oleh Bu Vera, tetapi dibuat oleh teman kita sendiri. Walaupun dibuat oleh teman kita sendiri, kesepakatan yang kami buat semuanya berdampak hal positif, tidak ada yang berdampak negatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernika. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Vera, saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang saya rasakan: satu, kami bisa membuat peraturan kelas sendiri sehingga membuat belajar lebih nyaman. Selain itu, manfaatnya banyak sekali, yaitu kami lebih disiplin, lebih menghormati satu sama lainnya. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, lama-lama akan menjadi budaya positif. Mudah-mudahan ini akan menjadi karakter positif bagi kami. Terima kasih, Ibu Vera. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul dalam mendefinisikan nilai-nilai yang sudah saya pelajari di CGP ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, untuk langsung saja untuk menghemat waktu, hari ini saya akan menceritakan atau menjelaskan apa yang sudah saya pelajari di modul 1 di CGP ini. Baik, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan. Ya, nilai kebajikan itu kita sudah tahu bahwa nilai kebajikan akan kita garis bawahi adalah profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum. Maaf Ibu. Ya, terima kasih. Nilai kebajikan yang akan kita terapkan ya, yang akan kita inikan kepada anak kita yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernahan kritis. Keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
adalah nilai kebajikan yang akan kita tanamkan di sekolah ini, gitu ya. Karena memang ini sudah sangat komplit sekali ya. Di sini ada 6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, dari awal Ki Hajar Dewantara itu sudah sangat-sangat memberikan pemikirannya bahwa kita harus sebagai guru kita harus memanusiakan manusia. Nah, memanusiakan manusia itu seperti apa gitu ya? Jadi dengan nilai-nilai yang positif gitu. Nah ini, yang pertama itu positif control group. Biasanya ya Bapak Ibu, kita ketika menemukan kesalahan kita pasti yang pertama apa? Menghukum ya. Nah ini yang sering banyak terjadi. Jadi kontrol guru sebagai pemberi hukuman, ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, kalau misalkan posisi tadi pemberi hukuman itu langsung, kamu salah, kamu harus misalkan lari berapa kali keliling lapangan, itu penghukum, ya. Atau kamu menulis berapa lembar, gitu ya, kalimat-kalimat gitu. Nah, biasanya dia dengan suara atau intonasi yang keras, biasanya seperti itu ya kalau penghukum. Nah, untuk yang kedua ini agak sedikit pembuat rasa bersalah. Biasanya menggunakan kata-kata yang lebih halus lagi, ya. Jadi membuat anak merasa bersalah, gitu. Kamu kenapa gitu? Jadi lemah lembut kalau untuk membuat rasa bersalah ini, ya. Itu lebih seperti pertemanan, gitu. Menggalinya lebih pertemanan. Nah yang ketiga, teman, ya. Posisi kontrol sebagai teman. Teman itu biasanya sebetulnya ke anak mungkin lebih enjoy ya. Lebih merasa tidak sedang dihukum. Kamu kenapa kok gitu sih? Jadi seperti teman, layaknya seperti teman. Jadi guru memposisikan atau mengontrol itu sebagai teman. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat adalah pemantau. Nah, biasanya dalam kontrol pemantau ini hanya memantau, ya. Biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tuh, memantau kenapa kamu melakukan kesalahan, itu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah manajer. Nah ini sebetulnya yang paling baik kita gunakan ketika kita menemukan permasalahan di anak. Jadi kita harus sebagai manajer, ya. Manajer itu tidak menghukum, ya. Jadi di dalam manajer itu tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Dalam manajer itu kita sebagai guru kita pertama-tama menggali dulu apa motivasi, apa tujuan, gitu. Tujuan anak tersebut melakukan kesalahan, ditanya dulu tujuannya apa. Nah itu setelah tujuan ditanyakan juga manfaatnya apa, ya. Sebagai manajer itu kita harus tahu, kita harus bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, ya. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan dan kekuasaan. Nah, dalam kelas kita biasanya ya, kadang ada beberapa anak yang nggak mau diam, ya. Misalkan dia di kelasnya, ya seperti kukis ya, nggak mau diam gitu. Jadi dia nggak betah ketika harus stay atau harus duduk di tempat duduknya dia. Mungkin dia kebutuhan dasar manusianya dia membutuhkan freedom atau kebebasan gitu. Tidak dikengkang, tidak dikekang atau tidak itu ya. Jadi kita harus sadar juga bahwa ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi gitu ya. Misalkan contoh kasih sayang. Seperti yang sudah ya. Itu contoh misalkan kasih sayang. Di rumahnya kita harus tahu, oh iya ya, si A kenapa di sekolah itu dia jadi aktif, jadi caper gitu ya. Ternyata setelah kita gali, ternyata dia apa yang dia butuhkan. Misalkan cinta dan kasih sayang. Ternyata dia tidak mendapatkannya di rumah. Jadi kita harus tahu, kita harus menggali bahwa oh iya ya, si A ini ternyata di rumahnya orang tuanya misalkan divorce ya, cerai. Jadi dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah itulah yang harus kita berikan di sekolah ini gitu. Jadi kita harus juga mengetahui kebutuhan semua anak didik kita. Dalam diri anak kita itu bahwa oh iya ya, jadi kita harus menanamkan timbul dari dalam dirinya bahwa
tidak baik. Gitu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah dulu. Oh iya, mencontek itu, kamu kenapa sih kok bisa mencontek gitu? Apakah kamu tidak belajar sehingga kamu mencontek? Itu kita harus gali dari anak itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa kita harus menanyakan juga ke anak kita, apakah ya dengan dia melakukan kesalahan itu, misalkan dengan mencontek, apakah kamu yakin kamu bisa nantinya akan mendapatkan nilai yang bagus atau memberi manfaat kepada dia gitu. Jadi dalam segitiga restitusi ini saya yang mempelajari bahwa ketika kita menemukan kesalahan anak, kita jangan sampai membuat anak itu malah dia berpikir merasa bersalah, dan kita tidak boleh seperti menghukum itu, tidak boleh seperti itu. Jadi restitusi ini dilakukan ketika anak bisa belajar dari kesalahannya gitu. Jadi tidak dari luar, nantinya dia akan keluar dari intrinsik dari dalam dirinya bahwa kesalahan itu tidak akan dilakukan karena dia sudah sadar itu tidak baik seperti itu. Ibu Bapak Guru. Silakan bertanya tentang segitiga restitusi atau boleh tentang disiplin positif ya, atau budaya positif ya. Balikin ke atas, Bu. Awal lagi, Bu. Iya, baik Pak. Ada contekan. Nah, itu di awal loh. Yang mana? Restitusi Nah, itu positif ya. Silakan. Ya, ada mau. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Barangkali saya minta contoh disiplin positif yang dilakukan oleh anak. Dampaknya aja itu. Baik, terima kasih Bu Haji ya atas pertanyaannya. Nah, apa dampak positif ya Bu ya yang dilakukan anak ketika kita menciptakan ini? Baik, saya akan coba menjawab. Nah, pertama itu di sekolah itu kita harus menciptakan lingkungan yang positif Bu, lingkungan yang positif, yang aman, nyaman ya, sehingga ketika anak merasa nyaman, merasa aman, dia bisa berkembang ya, mengembangkan potensinya ya. Jadi tidak merasa dikekang, tidak merasa takut lagi di sekolah, jadi dia merasa nyaman Bu. Nah, bagaimana itu disiplin positif itu, cara penerapannya? Nah, yang pertama tentunya ketika kita mau membuat penerapan budaya positif itu, yang pertama pembiasaan ya Bu. Pembiasaan, nah alhamdulillah kemarin juga kita sudah di sekolah ini sudah melakukan pembiasaan baik. Contohnya misalkan Jumanji ya, Jumat mengaji, jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita tanamkan kepada anak. Contoh mengaji di setiap hari Jumat. Selain itu kita juga kan mungkin untuk kedisiplinan Bu, membiasakan anak datang tepat waktu. Tentunya kita sebagai guru bagaimana sih cara mendisiplin anak? Sebelum anak biasanya melihat yang real ya Bu ya. Bagaimana sih kita, anak kayaknya lebih nyampe gitu ya ketika kita menunjukkan langsung, memberikan contoh. Jadi aksi dulu, kita juga sebelum menyuruh anak datang tepat waktu, kita harus tepat waktu terlebih dahulu. Nah, itu pembiasaan positif yang akan membuat budaya positif, dan akhirnya pasti akan berdampak menjadi karakter positif kepada anak tersebut. Aksi dulu, kita juga sebelum menyuruh anak datang tepat waktu, kita harus tepat waktu terlebih dahulu. Nah, itu pembiasaan positif yang akan membuat budaya positif, dan akhirnya pasti akan berdampak menjadi karakter positif kepada anak tersebut. Jadi pembiasaan itu, ya, dan tentunya pasti tidak kita membutuhkan waktu yang lumayan banyak ya, karena memang untuk menumbuhkan karakter itu kita membutuhkan banyak waktu Bu ya. Kita membutuhkan banyak waktu, pembiasaan positif ya, seperti tadi dengan ada juga kemarin kan kita sudah membuat program hari Rabu ya Bu ya. Di hari Rabu itu ada
setengah merdeka. Jadi itu juga pembiasaan yang baik, yang positif. Baik, terima kasih Bu Haji. Ayo yang lain, silakan. Pak Dede, silakan. Dari laki Pak Dede. Kalau permudahan kesempatan. Pak Muhyiddin, silakan. Jual Pak Dede. Jual Pak Dede. Ayo. Oh ya, Ica silakan. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatan bertanya. Ini Bu mengenai restitusi disiplin diri ya. Bagaimana anak itu diusahakan tidak mengulangi kesalahannya, seperti itu ya Bu, mungkin ya pemahaman saya. Nah, apakah ketika kita melakukan treatment kepada siswa atau anak yang sudah melakukan kesalahan, apakah ada faktor-faktor yang harus kita gali dari misalkan kondisi anak atau latar belakang atau karakteristik anak dan sebagainya, mungkin seperti itu sebagai bahan bahan pertimbangan kita ketika kita melakukan treatment ya, mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Bu Ica, pertanyaan yang sangat bagus ya. Baik, bagaimana tadi ya dalam proses segitiga restitusi apa sih yang harus kita lakukan? Oke, yang tadi kita harus memahami ketika kita harus pertama dari yang 5 kontrol guru itu kita harus menjadi seorang manajer Bu Ica ya. Dari yang 5 kontrol guru itu kita harus menjadi seorang manajer Bu Ica ya. Itu manajer. Jadi kita harus menggali dulu tadi ya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kita harus menggali dulu kenapa sih si anak itu melakukan kesalahan. Pasti ada alasan. Setiap anak itu pasti ada alasan. Apakah dia misalkan dia nyontek karena misalkan kalau misalkan mendapatkan nilai yang jelek takutnya remedial atau dihukum dan lain-lain. Itu tadi ya, itu kita harus pahami dulu apa sih yang mendasari anak membuat kesalahan. Nah, setelah kita gali ya menggunakan segitiga restitusi, kita akan menemukan, bahkan anak sendiri akan tahu. Misalkan contoh kemarin yang saya ini ya Bu ya, Bu Jo, yang saya lakukan kemarin segitiga restitusi itu ketika menemukan anak selalu datang terlambat. Nah, dari situ saya gali Bu, kenapa? Oh ternyata si anak itu main game sampai larut malam gitu. Jadi sehingga ketika dia jam tidurnya jam 12 atau bahkan jam 2, otomatis bangunnya itu pasti akan siang. Ya, tidak bisa bangun pagi gitu. Nah, kita akan gali dulu, kita tanyakan kepada anak, apakah itu yang kamu mau gitu ya? Kalau tuh kan ketika kamu tidak bermain game sampai larut malam, apa yang bisa ditimbulkan atau dampak apa? Nah, contohnya misalkan bangunnya selalu telat. Nah, itu kita gali juga. Kita sharing Bu ya kepada anak. Jadi nanti anaknya akan bisa menyimpulkan juga gitu. Bisa belajar, oh iya ya. Ternyata kalau misalkan setiap malam itu saya main game sampai larut malam, pasti saya bangunnya siang dan akhirnya pasti berdampak dengan kehadiran ya. Pasti datanya terlambat ke sekolah. Gitu. Jadi perlu Bu Ica ya, kita perlu tahu, perlu gali. Dan tadi juga dalam selain kontrol guru kita sebagai manajer, kita juga harus mengetahui yang tadi kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan anak itu, gitu ya? Apakah kasih sayang, apa penghargaan, apa kebebasan dan lain-lain. Jadi itu Bu Ica ya. Jadi kita harus menggali itu betul sekali ya. Baik, bagaimana Bu Ica? Baik, yang lainnya? Satu lagi deh. Satu lagi. Silakan Bapak-bapak, silakan. Lagi Pak Dede kamu. Oh, boleh silakan, boleh. Sok. Boleh ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Mudianingsi, guru SMP Negeri 2 Warung Gunung. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan apa yang saya dapatkan dari diseminasi mengenai restitusi pendisiplinan diri yang disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sri Vera Herawati, guru SMP Negeri 2 Warung Gunung. Tujuan dari materi ini yaitu kita harus mengerti akan keberagaman sikap siswa dalam setiap masalahnya yang dihadapi oleh siswa, sehingga kita dapat mencari cara yang tepat atau cara yang terbaik dalam mendisiplinkan siswa atau murid tanpa adanya hukuman atau penilaian sepihak dan celaan. Metode pendisiplinan diri yang pernah kita lakukan, contohnya waktu siswa mendapatkan suatu kesalahan, kita menghukumnya dengan model strap atau lainnya. Nah, terkadang kita mengambil model pendisiplinan diri ini dengan harapan bahwa murid tersebut atau siswa tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Pada kenyataannya, murid melakukan kesalahan yang sama. Maka dari itulah muncullah dari yang pengalaman yang kita hadapi itu muncullah satu konsep, yaitu yang dinamakan restitusi. Restitusi ini tujuannya untuk pendisiplinan diri siswa di sekolah. Restitusi juga berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa kita lakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi juga mengajak murid untuk mengidentifikasi masalah atau tindakan yang dihadapinya, sehingga murid juga bisa menganalisis dan memikirkan langkah apa yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi mengenai restitusi ini, bagaimana kita mengajak siswa untuk mencari solusi atau pemecahan masalah dari kesalahan yang siswa hadapi atau yang siswa lakukan dengan bimbingan guru. Tentunya kita sebagai guru harus saling. Assalamualaikum, saya Ibu Nina dari SMP Negeri 2 Warung Gunung, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8, 9 dan kelas 7. Kegiatan kemarin yang disampaikan oleh Ibu Guru Penggerak kami, Bu Haji Vera, mengenai segitiga restitusi sangat bermanfaat sekali. Kenapa sangat bermanfaat? Karena dalam penjelasan kemarin ya, kita benar-benar tahu bagaimana harus menghadapi masalah yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi. Kita mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya ya dari narasumber mengenai segitiga restitusi itu. Jadi bagaimana kita mengawali anak, mengajak anak berbicara, kemudian memvalidasi, kemudian juga nanti solusi yang tepat buat anak itu apa, dan anak juga merasa tidak terhakimi ya. Dan ini betul-betul sangat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi untuk mengembangkan kompetensi kita, kemudian juga untuk lebih memahami siswa dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Haji Vera sudah memberikan ilmunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Setiawan, guru IPS SMP Negeri 2 Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Setelah Ibu Sri Vera Herawati memaparkan apa yang disebut dengan restitusi, dan saya memahami bagaimana pembelajaran yang disampaikan itu cukup baik, karena di situ menggali budaya positif yang berasal atau berakar dari anak, dan tentu ini menjadi modal yang cukup penting dalam mengembangkan
potensi-potensi serta kemampuan-kemampuan anak yang tentu guru sebagai pendamping tidak menjadikan siswa itu sebagai bagian yang hanya sebagai objek saja, tapi juga sebagai subjek. Dan ini akan lebih optimal atau lebih terangkat lagi apabila siswa terus diberi kesempatan untuk memberikan sebuah kesepakatan dalam pembelajaran yang tentu ini akan merasa memiliki siswa untuk dia sadar akan tanggung jawabnya serta tidak harus dengan pengawasan atau juga hadirnya guru, tetapi dengan bermuara atau berasal dari kesepakatan mereka, budaya positif akan terbentuk dengan baik dan optimal. Nah, ini tentu sebuah loncatan-loncatan dalam pembelajaran, apalagi belajar merdeka sekarang ini. Ya tentu arahan dari Pak Menteri, nah ini sangat disambut baik oleh para guru di tingkat bawah maupun para siswa. Dalam hal ini ya tentu mereka memiliki hal-hal yang berbeda pembelajarannya, tidak seperti apa yang selama ini selalu menjadi objek pembelajaran, tapi mereka menjadi subjek pembelajaran. Itu saja testimoni dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.